bagi kita semua, selamat beribadah bagi kita semua. Kita menaikkan pujian kepada Tuhan, kita memulai ibadah kita di tempat ini. Kita bersama-sama bersekutu mendengarkan firman Tuhan dan juga bersama-sama menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan nomor 88, bertemu dengan saudara dalam kasih Tuhan. Nomor 88. Ya, disinilah tempat kita bertemu dengan saudara kita seiman, satu tumbuh dalam Kristus. Dalam kasih Tuhan, bernyanyi puji Raya dengan sukacita, katakan semua kami mengasihi Tuhan Yesus Allah hidup. Haleluya, 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 pujian. Mari kita bangkit berdiri supaya kita bernyanyikan lagu ini dengan semangat sambil berjabat tangan, katanya di sini ya, dengan teman kita sebelah kanan atau kiri. Ya, nyanyikan kiri. Dengan saudara dalam kasih Tuhan, bernyanyi puji namanya dengan sukacita, berjabatkan semua saling mengasihi Tuhan Yesus ada di sini. Sambil berjabat tangan nanti. Dengan saudara dalam kasih Tuhan, bernyanyi puji namanya dengan sukacita, berjabatkan semua saling mengasihi Tuhan Yesus ada di sini. Oh, haleluya, 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 pujian. Oh, haleluya, 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 pujian. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Hari ini Tuhan, kami berkumpul bersama saudara kami seiman, beribadah kepadamu, menyembah Engkau Allah yang benar dan hidup,
dalam Kristus Yesus yang telah menjadi manusia, yang telah kami kenal, dan Engkau yang terlebih dahulu memperkenalkan dirimu sehingga kami boleh mengenalmu. Terima kasih Tuhan, biarlah persembahan ini boleh semakin lebih baik dan memperoleh kemajuan dalam iman sehingga kami boleh bersaksi memberitakannya kepada tempat-tempat yang boleh kami jalani. Terima kasih Tuhan, buat pertemuan ini kami serahkan dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, silakan dulu. Ya, kita masih memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi nomor 131. Dengan hati bersyukur kepada Allah yang benar dan hidup. Kita nyanyikan nomor 131. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, Allah yang benar dan hidup, yang kita sembah itu dalam Kristus Yesus. Ya.
Ibadah hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah di dalam Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya menyertai kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Mulia bagi Bapa. Demikian bunyi firman Tuhan sebagaimana pembimbing kita dalam ibadah ini. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengingat akan karyamu yang besar, ya Tuhan. Kasih yang Engkau tunjukkan di atas kayu salib itu, supaya kami diselamatkan, supaya kami beroleh hidup yang kekal, supaya kami mati terhadap dosa itu dan hidup bagi Allah. Itu sebabnya kami ada di sini, di ruangan ini, di tempat di mana Tuhan berjanji akan menggembalakan kami, akan memeliharakan kami, akan membentuk kami. Bahkan Tuhan mau memberkati kami. Biarlah kehadiran kami di tempat ini membawa satu keharuman bagi Tuhan, menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Kami bersama-sama mengucap syukur ada di tempat ini. Biarlah hati kami dipuaskan, hati kami dikuduskan, sehingga seluruh hidup kami akan memuliakan Tuhan. Inilah doa kami dalam ibadah ini. Tuhan pimpin dan sertai kami semuanya. Kami yang melayani, juga kami yang dilayani. Biarlah Roh Kudus yang mempersatukan hati kami untuk memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin, amin, amin. Ya, kita akan besar teduh bersama. Sebelumnya kita akan memberikan pujian kepada Tuhan. Nomor 53, apa artinya hidup kalau hanya bernapas? Apa artinya hidup kalau hanya bernapas, kata lagu ini.
Jadi ada yang lebih berarti dari hidup hanya bernapas itu, yaitu bagaimana kita melihat yang lebih baik itu dalam Kristus Yesus. Mari kita nyanyi nomor 53. Apa artinya hidup kalau hanya bernapas dan jantung yang pasti berdenyut, tapi tiada bahagia. Apa artinya hidup kalau hanya berkorban lintang makan tapi nanti pikirkanlah hatimu, saya berdoa sekarang ada waktunya sebentar lagi. Apa artinya hari dari pancingan hidup kalau artinya kau dirasa terbakar di hati. Pikirkanlah hatimu, pilihlah yang benar. Sebentar kita rasanya bila aku panas dengan kawanku, aku sudah miliki hiduplah dengan di dalam Tuhan Yesus. Kita akan bersaat teduh bersama. Sebelum itu mari kita satukan hati kita berdoa. Terpujilah Tuhan, Allah kami yang besar
dan yang benar dan yang mengasihani kami. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu untuk waktu ini, saat teduh ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang menolong kami, Tuhanlah yang menyatakan diri Tuhan kepada kami secara pribadi. Tuhan yang tolong kami agar boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Tuhan juga yang menyingkapkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong juga hamba-Mu yang terbatas ini. Tolong juga dia agar dia tidak mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Ini doa kami, Tuhanlah yang menolong. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, kita bersama teduh dari Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Kita akan membacanya bergantian. Saya ayat ganjil dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan ayat genap. Kita mulai pembacaan firman Tuhan. Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ya, begitu firman Tuhan. Ya, yang boleh saya bagikan pagi ini, ya, kita boleh bersama-sama belajar ya firman Tuhan hari ini. Ya, yang boleh saya bagikan, saya terberkati juga dari ayat pertama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Ya, yang boleh saya mengerti, Tuhan Yesus ini berkata secara tidak langsung kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat begitu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan perampok. Ya, itu menyatakan bagaimana orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kita boleh lihat di yang kita bahas minggu lalu itu di Yohanes 9 ayat 30. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Ya, begitu kata orang buta kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi begitu ya. Aneh kalau kamu tidak tahu begitu ya, sedangkan mereka menyatakan dirinya mereka adalah ahli Taurat. Mereka ya, ahli Taurat itu berarti menguasai hukum Taurat. Ahli Taurat itu berarti menguasai hukum Taurat, begitu ya. Ya, jadi saya boleh melihat di seterusnya juga, dia juga nanti akan menyatakan, di sebelumnya dia adalah murid Nabi Musa, begitu katanya ya. Ya, itu pengakuan mereka begitu ya. Tetapi Tuhan bilang kamu itu adalah pencuri dan perampok begitu.
Ya karena kita lihat juga bagaimana orang tua, orang buta itu ketika didatangi oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu mereka ketakutan. Karena yang datangi mereka itu orang ahli agama begitu ya. Ketika ditanya, ya apakah benar anakmu ini buta dari lahir begitu ya? Bukan anakmu ini memang benar buta begitu ya. Jadi takut mereka begitu ya. Karena yang mendatangi mereka itu ahli agama begitu ya. Jadi di situ kita boleh lihat bagaimana mereka ini Tuhan nyatakan sebagai pencuri dan perampok. Mereka dengan mereka mengajarkan norma-norma dengan kehidupan hari ini begitu ya, kebaikan-kebaikannya yang mereka ajarkan begitu ya, bukan melalui Tuhan Yesus. Tapi kita boleh lihat di ayat seterusnya, tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Ya, kita boleh lihat juga bagaimana seorang domba begitu ya, seorang domba itu dari pintu dia begitulah. Dia juga yang membuka pintu domba-domba itu, dialah kunci begitu ya. Dialah kunci, dia juga yang memanggil begitu. Jadi saya boleh melihat di sini Yesus itulah kunci dan dia yang memanggil kita begitu ya. Bukan melalui perampok dan pencuri itu begitu, tapi yang dia adalah kunci yaitu Yesus sendiri begitu ya. Lalu kita boleh lihat di ayat 5, tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Ya di sini boleh lihat ya, seorang domba ya, kalau dia tidak kenal gembalanya, kalau yang datangi mereka itu bukan seorang gembalanya, mereka lari begitu ya. Iya. Jadi kalau menarik diri begitu ya, kita boleh lihat ya, kalau kita tahunya itu bukan daripada Tuhan, kalau bukan dari Yesus Kristus itunya, harusnya lari begitu ya, menghindar begitu. Karena kan kita sudah tahu ya, sudah kenal yang mana yang benar begitu, yang mana yang daripada Tuhan itu begitu. Lalu kita boleh lihat dari 6 sampai ayat 9, itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ya, ketika saya boleh merenungkan firman Tuhan ini begitu ya, saya melihat seperti apa sih kandang domba pada zaman dahulu begitu ya. Pada zaman Yesus itu seperti apa kandang domba itu begitu. Ketika saya boleh melihat dan mencari begitu ya, kandang domba pada zaman dahulu itu seperti sederhana, batu-batuan begitu ya, batu-batuan atau berbentuk lingkaran ataupun persegi panjang. Tetapi kandang itu tidak memiliki pintu. Yang menjadi pintu adalah gembala itu sendiri begitu. Itu yang saya boleh mengerti kenapa Tuhan nyatakan di Yohanes ini dialah pintu. Ya, ketika saya boleh mencari juga, saya boleh merenungkan firman Tuhan ini. Ada seorang teologi dari Skotlandia, itu George Adam Smith. Ya, di situ dia pernah ke Timur Tengah. Ya, meneliti dan menanyakan kepada seorang gembala yang di sana begitu. Dan dia bertanya, di mana pintunya begitu ya? Tidak ada pintu, akulah pintu katanya gitu. Dia menyatakan itu di luar dari firman Tuhan ini begitu ya. Akulah pintu kata gembala yang di Timur Tengah itu. Dia bilang tidak akan ada yang masuk tanpa melalui aku, dan tidak ada yang dan domba tidak akan keluar tanpa melalui aku begitu. Jadi saya boleh melihat dalam sekali sepertinya memang pintu ini begitu ya, dalamnya ini begitu ya, tidak sekedar pintu saja begitu, tapi ketika diselidiki seperti inilah
dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ia melalui Yesus, ia akan mendapatkan keselamatan begitu ya. Hanya melalui Yesus itu yang adalah pintu itu begitu. Satu-satunya jalan itu adalah melalui pintu. Kalau sebelumnya untuk dia penjaga membuka pintu yang adalah kunci, di sini dinyatakan dialah pintu itu sendiri begitu. Nggak akan ada yang bisa masuk ya, dan tidak akan ada yang mendapatkan keselamatan itu tanpa melalui pintu itu begitu ya. Itu yang boleh saya lihat. Saya sangat bersyukur ketika saya boleh merenungkan ini, betapa bersyukurnya saya gitu ya. Ketika saya boleh tahu, mengenal hanya melalui Yesus itu yang mendapat keselamatan itu begitu ya. Bukan dari di luar yang lain, norma-norma berbuat kebaikan begitu ya. Saya boleh mengerti bahwasanya jelas dari pintu itu yang mendapat keselamatan begitu. Kita boleh lihat juga ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, betapa bersuka cita ya ketika kita boleh menerima Yesus yang sudah datang itu, kita boleh mempunyainya dalam segala kelimpahan begitu ya. Saya sangat bersyukur ketika saya boleh merenungkan firman Tuhan ini begitu. Semakin dalam saya boleh mengenal pintu yang seperti apa sih itu begitu ya. Pintu yang enggak sekedar pintu begitu. Dalam ini bagi saya bersyukur saya boleh membaca firman Tuhan ini. Lalu saya boleh melihat ya ketika Tuhan juga menyatakannya dia adalah gembala yang baik orang Israel begitu ya. Kita boleh buka Yehezkiel 34 ayat 25 sampai 31. Yehezkiel 34 ayat 25 sampai 31. Kita boleh membacanya bersama-sama. Ayat 25 sampai 31. Kita boleh membacanya bersama-sama. Dua-dua ya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka dan aku akan meniadakan binatang buas dari tanah itu, sehingga mereka dapat diam di padang gurun dengan aman, tentram dan dapat tidur di hutan-hutan. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunung. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya, itu adalah hujan yang membawa berkat. Pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya, dan tanah itu akan memberi hasilnya. Mereka akan hidup aman tentram di tanahnya. Mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan pada saat aku mematahkan kayu untuk mereka dan melepaskan mereka dari tangan orang yang memperbudak mereka. Mereka tidak lagi menjadi jarahan bagi bangsa-bangsa dan binatang liar tidak akan menerkam mereka. Sehingga mereka akan diam dengan aman tentram, dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan mendirikan bagi mereka suatu taman kebahagiaan, sehingga di tanah itu tidak seorang pun akan mati kelaparan, dan mereka tidak lagi menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Dan mereka akan mengetahui bahwa Aku Tuhan Allah mereka, menyertai mereka, dan mereka kaum Israel adalah umatku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ya, betapa sukacitanya ya ketika kita boleh mempunyai gembala yang baik itu. Dia menyediakan tempat ya, kepuasan bagi kita begitu ya. Dia mematahkan kuk itu, yaitu dosa itu begitu. Betapa bersyukurnya kita boleh punya gembala yang baik itu begitu ya. Inilah firman Tuhan yang boleh saya bagikan. Saya percaya saudara-saudari juga boleh berbagi nanti ya. Ya, ini firman Tuhan. Kita satukan hati kita berdoa. Allah kami yang baik, gembala kami yang baik, kami bersuka cita Tuhan ketika kami boleh mempunyai gembala yang baik itu, yang memikirkan kami domba-domba-Mu Tuhan. Kami bersyukur ketika Engkau memikirkan kami, sangat memikirkan kami Tuhan. Engkau mematahkan kuk yang memperbudak kami itu Tuhan. Kami bersyukur ketika kami boleh menerima Engkau yang adalah pintu itu. Kami boleh menerima keselamatan, kami boleh menerima kedamaian itu Tuhan. Kami bersyukur jika Engkau yang menyertai kami Tuhan. Kami
Kami bersyukur, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami, sukacita bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Ya, kita sudah membaca bersama, satu bersama dari Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Ya, kita buat kesempatan kita untuk berbagi. Sebelum kita berbagi, kita nyanyikan nomor 53 tadi, apa artinya hidup kalau hanya bernapas. Bagi yang mau sharing, silakan. Ditambahkan yang pemuda remaja, silakan. Mari. Adakah
langsung bangkit berdiri saja. Ya, kalau tadi saya boleh berbagi dari saat teduh, saya juga boleh berbagi ketika saya boleh mengikuti PA Pemuda di Kuala. Saya boleh mengenal lebih lagi begitu ya. Kita boleh membuka dari firman Tuhan Kejadian. Ya, kami kemarin belajar dari Kejadian penciptaan itu dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Ya, saya boleh membacakan firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah menciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya, yang boleh saya mengerti firman Tuhan ini begitu ya. Pada masanya, ya, ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu, ya, ketika belum jatuh dalam dosa itu segambar dengan Allah. Ya, seperti apa sih gambar Allah itu? Bukan secara fisik ya, karena kita tahu Allah itu roh. Dan saya boleh melihat segambar dengan Allah itu seperti apa. Ada 3 waktu itu. Ibu Reguna bilang, satu kita boleh melihat Roh Kudus. Roh Kudus itu lemah lembut begitu, dan juga kasih begitu. Saya satu lagi lupa, tetapi 2 itu yang boleh lihat, itulah gambar Allah begitu ya. Itulah yang Tuhan ciptakan manusia seperti gambar Allahnya, lemah lembut dan kasih begitu ya. Karena kita melihat juga pada waktu Adam dan Hawa di Taman Eden itu, mereka berteman ya dengan hewan-hewan di sana begitu ya. Jadi kita boleh lihat dari awalnya itu sebelum jatuh ke dalam dosa itu segambarnya, manusia ini segambarnya dengan Allah begitu ya. Lalu ketika saya boleh lihat di Kejadian 5 itu ayat 3. Kejadian 5 ayat 3, begini firman Tuhan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Menurut rupa dan gambarnya, tapi gambarnya bukan lagi huruf besar, tapi gambarnya kecil. Berarti menurut Adam dan Hawa, ya itu apa? Manusia yang berdosa begitu. Saya boleh lihat begitu ya, kalau pada awalnya menurut gambar Allah, menurut gambarnya itu nyanya itu huruf besar ya, tetapi di Kejadian 5 ini udah menurut gambarnya huruf kecilnya itu huruf kecil. Berarti menurut gambar Adam dan Hawa yang sudah jatuh ke dalam dosa begitu. Jadi saya boleh lihat, jadi saya ini keturunan orang berdosa begitu ya. Benar ya, kita ini keturunan orang berdosa begitu. Kalau dahulunya itu menurut gambar Allah, dan ketika jatuh ke dalam dosa itu kita ini sebenarnya menurut gambar orang tua kitanya. Orang tua kita itu seperti apa gitu ya, orang yang berdosa, dan kita pun juga orang yang berdosa. Tapi saya boleh melihat ketika manusia ini sudah menurut gambar orang-orang berdosa itu tadi, apa yang Tuhan lakukan? Dia datang ke dunia menyerupai manusia, mengambil rupa seorang hamba begitu ya, seorang manusia. Ya, itu untuk apa? Untuk memulihkan gambar Allah itu tadi. Kalau dahulunya itu sudah rusak, dan ketika Yesus itu datang, dia memulihkan gambar Allah itu tadi begitu ya. Itu yang boleh saya bagikan. Terima kasih. Shalom. Di sini saya mau berbagi dari saat teduh tadi, dari ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti,
malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Ya, dari ayat ini saya terberkati gitu. Saya itu domba Allah dan Tuhan Allah itu gembalanya. Jadi saya hanya mengikuti suara gembala saya gitu. Jangan saya mendengarkan suara lain, bisikan-bisikan iblis gitu. Jadi ketika saya mendengar suara bisikan-bisikan yang jahat itu, saya itu harus lari gitu. Jangan dengarkan bisikan itu. Kita itu harus takut kepada orang asing, jangan malah diikuti orang asing gitu. Jadi terberkati gitu. Bagaimana Tuhan itu sudah memberikan saya hidup yang kekal, sementara orang asing tidak memberikan apa-apa gitu. Jadi harus mengikuti suara yang benar gitu, mengikuti suara Tuhan, dan kita pasti selalu bisa tahu suara gembala karena gembala itu yang sudah dekat dengan domba-dombanya gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Shalom untuk kita semua. Ini saya ingin berbagi berkat yang saya dapat waktu minggu kemarin yang khotbahnya dibawakan oleh Pak Sapiansa, yaitu dari Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Waktu itu Bapak itu singgung tentang bagaimana menjadi anak terang itu begitu. Saya mengingat saya gitu, kalau di lingkungan sekolah saya itu lebih milih sendiri gitu daripada saya bergaul gitu sama teman-teman saya. Karena tahu saya kelemahan saya gitu. Kalau saya bergaul dengan mereka, pasti saya jatuh dalam dosa itu gitu. Salah satunya sikap kotor itu dan gampang marah itu. Itu setiap hari yang menjadi pergumulan saya begitu. Saya setiap hari bilang ke Tuhan, apa tindakan saya ini betul gitu untuk menjauhi mereka, memilih untuk bergaul gitu. Dan kemarin juga waktu saya coba untuk jauh dengan saya, mereka bilang saya lebih kayak sok baik gitu, sok suci gitu. Kemarin juga Bapak itu bilang kalau misalnya kita udah ngaku percaya, udah jadi anak terang itu, kita nggak perlu khawatir lagi sama omongan orang gitu. Kayak orang karo, kalau Bapak itu pasti kayak bilang lebih bisa gitu. Tapi kalau kita udah memang jadi anak Tuhan, lebih bisa punya ke orang itu nggak masalah gitu. Inilah berkat Tuhan yang saya berikan, kiranya memberikan untuk kita. Terima kasih. Ya, adakah lagi? Ya, saya mau lanjutkan dari Yohanes 10 tadi. Saya dapat berkat juga. Yohanes 10 kata perumpamaan. Tapi di sini sebenarnya yang lebih tepatnya bukan perumpamaan sebenarnya. Karena terjemahannya seharusnya mengatakan di sini tentang menceritakan kiasan. Dari perumpamaan dengan kiasan ternyata ada perbedaan gitu. Jadi karena dia kata kiasan, akulah pintu, akulah gembala, akulah domba, itu kan sebenarnya kiasan. Berbeda dengan perumpamaan. Perumpamaan seumpama dan gitu-gitu. Ada seorang ini gitu. Tapi dia mengungkapkan di sini sebenarnya adalah kata kiasan. Kata terjemahannya Yohanes 10 ayat 6 itu mengatakan, terjemahan sederhana Indonesia mengatakan sesudah Yesus menceritakan kiasan itu, kami semua yang mendengar dia tidak mengerti apa maksudnya. Ya, sebenarnya banyak hal yang nggak kita mengerti apa maksud Tuhan di kiasan atau cerita itu. Artinya disitulah kemahakuasaan Tuhan. Kita tidak tahu masa depan, 5 menit ke depan. Saya mengingat juga pemuda di Tanjung Sari ada
dia rajin giat melayani Tuhan. Tahu-tahu besoknya meninggal tabrakan, langsung mati di tempat. Kami sudah merencanakan dia menjadi hamba Tuhan gitu kan. Nah, ternyata tidak juga. Selesailah waktunya. Dan banyak yang sedih karena kenangan-kenangan pelayanan bersama dia itu banyak, khususnya pemuda di sana gitu ya. Dari sini mengatakan kiasan itu artinya kita melihat kemahakuasaan Tuhan. Sebenarnya kalau nggak kita mohon kepada Tuhan, kita tidak mengerti kita ini. Itu artinya. Apalagi kita hanya hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan, setelah itu tidak membaca lagi di rumah. Ya artinya kita tidak akan mendapat apa-apa. Nah, saya sudah mengalaminya, harus diulang memang di rumah. Kalau tidak, ya hilang. Jadi setidaknya mengatakan kiasan perumpamaan ini Tuhan Yesus sudah berulang-ulang mengatakannya kepada orang lain. Kenapa? Karena secara langsung pun orang itu tidak mengerti. Langsung dibuatnya lagi kata kiasan. Apa semakin tidak mengerti sebenarnya orang yang sudah mendengar itu. Tapi Tuhan membuat seperti itu supaya tahu mana domba mana enggak. Siapa yang terus menerus mengikut Yesus, itulah dombanya. Tapi yang tidak, itulah sudah tersuap dia, bukan dombanya. Jadi satu kunci bagi kita harus sebenarnya ya itu PR bagi kita juga, rajin memberitakan Injil. Setelah itu, kalau kita ingatkan saudara kita atau yang kita jumpai itu tentang keselamatan, bagaimana pengampunan dosa dalam Yesus itu, yang satu-satunya juru selamat yang ke surga. Kalau itu pun tidak terus dengar, biarkan, karena berarti dia bukan domba Tuhan Yesus. Tapi bukti kita mengasihi dia harus kita ceritakan. Tapi kalau enggak kita ceritakan, kita bilang itu bukan dombanya, kita salah juga. Ya, seperti itulah bagaimana Tuhan Yesus menceritakan ini. Dan muridnya awalnya tidak mengerti. Maka dari itu dijelaskan Tuhan Yesus lagi. Maka dari itu kita butuh yang namanya Roh Kudus untuk menjelaskan firman Tuhan. Nah, itu yang saya dapat mengerti di sini. Yohanes ini mengatakan seperti itu, bahwasanya dia sudah mengerti, makanya ceritakannya kepada kita. Karena yang menulis kitab Yohanes ini Yohanes, murid Tuhan Yesus, awalnya tidak mengerti. Seperti itulah, dan diulangi, dan Roh Kudus yang memberikan pengertian itu. Itulah yang saya boleh tambahkan supaya kita rajin mengulanginya, ya kan? Maukah kita mengulangi di rumah lagi atau membaca Alkitab secara terus menerus berturutan supaya ada kemajuan kita gitu. Begitu seperti itulah. Ada lagi yang mau berdiri sebelum kita melakukan khotbah? Mari silakan berdiri. Mari. Ada? Ya, silakan. Saya sebenarnya saya bingung kayak mana, ceritakan apa enggak, nanti kalau enggak ceritakan nanti hilang gitu. Ini pengalaman saya bertemu dengan saudara seiman sekaligus partner saya jual daging gitu ya. Abang itu sharing pada saya minggu lalu gitu. Jadi di sharing itu yang kami share itu yang saya dapat, oh iya ya, inilah waktunya saya untuk bisa saling berbicara mengenai firman Tuhan. Karena abang itu, saya singkat saja ya, dia juga Kristen, dia juga seorang di negara tapi di desa gitu. Jadi kalau saya rasa lebih tua lah dia daripada saya gitu. Jadi saya pun harus berhati-hati lah berbicara karena ini menyangkut firman Tuhan. Abang itu berbicara begini, oh Kak, anakku mau kujodohkan sama iparnya. Iparnya ini udah dulu pernah waktu kecil
eh, apa namanya itu kalau orang kami itu naruh-naruh beningan, istilahnya lagu gelisah saka karena lagu di acara si bege tapi aku kan ku impalna karena makin ia salah tahun makin lalap tapi kenca aku kan ku impalne ia sehat kunca kini kam berinisiatif maka kam bagi ras kakak beri keputusan kami lumpurku sinatang wari katanya. Oh, may naku salah ka. Orang ampun pun nga iya, sabar uwis na uwis impal nandai, ku cadingkan ku iya, bekas na berdemlah bagian. Terus saya di situ merenung gitu. Wah, ini tantangan bagi saya. Saya mengaku orang percaya. Apa yang harus saya lakukan? Ini praktik langsung ke saya gitu. Saya harus mengatakan apa kepada dia sehingga nanti tidak salah bicara gitu. Terus saya bilang, bang, memang andi ampukan ku impalna berikan ka uwisna lagu salah. Cuman ras ise kamu tersubune kamu dahi impalne maku dukun dai kamu ku bilang. Itu cara yang itu yang salah bang. Aku bilang, kan untuk si menghuli katanya gitu. Menghuli saja kan tersungkur mabise kan bapak dukun dai mah ia bersekutu setan begitu. Jadi adik kita iman Kristennya langit ilmu hitam, ilmu putih, kerina ilmu hitam. Begitulah saya jawab ya kan, setahu saya gitu. Karena ini setelah kami partneran mengerah mengenai babi itu, dia bercerita. Jadi itu diperhadapkan kepada saya. Ini nggak kebetulan. Saya tidak percaya hidup itu kebetulan. Semua atas rencana Tuhan. Bahkan sehelai rambut pun jatuh dari kepala kita itu atas kehendak Tuhan, atas izin Tuhan gitu. Itu yang saya percayai. Terus itu impalnya tadi ini Muslim. Terus dia mau jodohkan gitu. Wah, di sini saya harus berkata apa Tuhan? Jangan nanti salah gitu. Kayak mana menurut kakak? Karena impalnya ini ia kalak lead katanya. Kan daripada sama orang kan mendingan sama anakku tadi kak. Tapi anakku masih kuliah. Itu impalnya tadi pun kuliah, belum tamat. Memang beda 3 tahun katanya. Terus aku berdoa dalam hati gitu, Tuhan apa yang harus ku jawab supaya dalam pertemuan kami ini pun ada firman Tuhan yang disampaikan kepadanya gitu. Kan nggak mesti sih kita lalap kita pikiri pergumulan kita, ya aku pun kayak gini, aku pun kayak gini, aku pun hancur gitu. Kan harus berjuang karena ada firman Tuhan yang selalu saya ingat gitu ya kan. Beberapa bulan ini, beberapa bulan lah ya, memang banyak firman Tuhan, tapi selalu terngiang-ngiang dalam hati, dalam pikiran dan hati saya itu ada di Lukas 13 ayat 23 dan 24. Di situ saya terkesannya gitu ya. Ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Beginilah firman Tuhan. Jadi saya yang berkesan di hati saya dan pikiran saya itu, saya pikirkan selalu memang baik ngangon, baik kemana gitu, karena pekerjaan saya itu kan mengembala gitu ya. Berjuanglah kata Tuhan gitu, jangan berdiam diri. Apa perjuanganku Tuhan? Aku tanya Tuhan, tunjukkan Tuhan gitu. Jadi berjuang untuk memang untuk mendapatkan belas kasih Tuhan tadi, iya. Udah ada belas kasih Tuhan tadi gitu. Tergantung kita gitu. Jadi saya bagikan firman Tuhan ini kepada abang itu gitu. Jangan bang, nanti anak tuh binasa.
kaya pun dia di dunia, ada di neraka pagi. Gitu saya bilang, kok saya takut tengok kami ini, kamu orang tuanya, kami yang menjerumuskan anak itu supaya meninggalkan Tuhan. Iya, dia kaya kami bilang, tidak seperti orang biasa. Tapi anak itu nanti ke neraka bang. Anak itu kami bilang dua, satu laki satu perempuan, penerus itu yang nanti ke neraka. Begitu saya bilang. Samanya agama itu semua kak. Katanya, abang itu seorang Kristen, begitu. Makanya saya berani gitu. Ya memang harus berani untuk menyatakan kebenaran itu gitu, kebenaran firman Tuhan itu. Saya disitu takut, merinding saya gitu. Abang itu bilang, samanya Kak, agama itu semua kan gak ada yang salah, kan semua menuju kebaikannya. Iya, kebaikan, tapi tanpa Tuhan Yesus itu ke neraka. Ingat firman Tuhan, akulah jalan kebenaran dan hidup, kata Tuhan. Jangan bang, gitu saya bilang. Saya di situ ngotot gitu. Itu semua udah direncanakan Tuhan itu. Bahkan terus kembali lagi karena Paskah gitu kemarin itu ya kan. Kembali lagi itu abang itu Mbak saya bantu kembali ke Yudas lagi gitu. Yudas itu pun katanya, aku pun nggak tahu bang itu terus ke situ gitu ngomongnya. Yudas itu pun mati udah kehendak Tuhan katanya gitu. Itu udah direncanakan Tuhan semuanya itu skenario Tuhan. Kita ini wayangnya cuma ini katanya gitu. Tapi setelah saya mendapat pengertian gitu, maksudnya belajar meskipun tidak seperti saudara-saudara semua yang tiap minggu gitu aktif apa gitu. Jadi saya yang saya tahu bang, Yudas itu memang dia berkhianat kepada Yesus gitu saya bilang. Tapi ada kesempatan untuk Yudas. Kalau Yudas bertobat mungkin dia tidak seperti itu. Ada dua murid Tuhan Yesus yang jahat kepada Tuhan. Satu Petrus menyangkal Tuhan 3 kali, tapi Petrus bertobat. Tapi Yudas tidak. Tapi ada kesempatan Yudas, tapi dia nggak bertobat bang. Itu makanya kisah Yudas selesai. Tapi kisah Petrus itu kan berlanjut. Ada di kitab para rasul itu yang menyebarkan Injil lagi, aku bilang. Di situ abang itu nggak terima gitu. Lama-lama diam dia gitu. Iya juga ya kak. Dosa aku ya kak kalau gitu. Katanya lagi gitu. Dosa aku ya kak. Iya lah bang, bahaya itu. Kan duniawi pikirkan dulu sih. Anak itu lah pikirkan dulu. Beberapa kali ya. Kan benar-benar kali kan dalam lah aku bilang. Lagi asa-asa duka bagai. Kan asa nama aneh bagai. Nya jumpa ras impal lain ugalang kena suara daripada ras kalah. Sementara dia muslim. Nah, tariknya nanti mana tahu dia mau sama kita tak kira pasang sama memang aku bilang gitu. Memang aku pilih anak aku lagi bang tahu uang pagi. Cadangan cap. Buat kita toto nih kugelana la laus anak teku seberapa bagai. Ya begitulah pengalaman saya minggu semalam. Bagaimana saya harus berinteraksi kepada orang yang mengaku juga Kristen gitu. Pengertian tentang keselamatan tadi belum ada gitu. Saya situ sedih, memang saya sedih gitu. Tapi itulah perjuangan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau memang kita merasa penting keselamatan itu, ya beritakanlah gitu. Sekian dan terima kasih. Ya, saya kira sudah cukup. Kita akan mendengarkan khotbah firman Tuhan. Sebelumnya kita akan bernyanyi dahulu nomor 139 di Golgota darah Kristus tumpah. Nomor 136. Darah Yesus menyucikan hatiku, menyucikan dosa di hatiku.
136. Mari kita berdiri. Mari kita berdiri.
Tuhan kami bagaimana Engkau menyerahkan nyawamu di atas kayu salib. Korban yang agung bagi penyelamatan umat manusia, yang menjadikan kami hari ini milik Tuhan, gereja Tuhan, umat Tuhan. Oleh karena Engkaulah semua dosa kami dihapuskan dan kami dibenarkan di hadapan Allah. Kami dihidupkan hidup untuk Allah. Itu sebabnya kami ada di sini mendengar firman Tuhan, mengakui Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah hidup kami terus dipimpin Tuhan, diajar Tuhan, digembalakan Tuhan, dimuridkan. Dan Tuhan percayakan kami semuanya menjadi saksi Tuhan. Kami sudah mulai menyaksikannya di dalam rumah Tuhan ini. Dan akan kami saksikan juga kepada mereka yang di luar rumah Tuhan ini. Namun perlengkapilah kami Tuhan, bentuklah kami, didiklah kami sebagaimana yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom saudara. Ya. Nanti selesai kita ibadah ini, nanti kita boleh dengarkan pengumuman ya. Mari kita melihat Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita bisa melihat di kertas ada tema itu dan kita akan membaca ayat Alkitabnya. Roma 6 ayat 1 sampai dengan 14. Kita baca secara pergantian. Saya ayat yang pertama atau yang ganjil dan saudara sekalian ayat yang kedua atau yang ke-6. Mari kita akan baca secara pergantian. Judulnya di situ mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus
Sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa dalam berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kezaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Baik, terima kasih. Saudara sekalian, tema di sini sebenarnya semalam sudah saya buka. Ya, tadi pagi saya buka, tadi pagi tetap saya membuka, saya udah lipat. Lalu saya kembali bilang sama anak saya, ayo kita pasang lagi spanduk itu, karena masih nyambung ya tema kita ini. Saya bilang gitu, jadi terpasang lagi, saudara. Ya. Mengapa ini saya singgung? Karena temanya Yesus mati bagiku. Saudara, tema khotbah kita hari ini mati dan bangkit dengan Kristus. Peristiwa kematian Yesus yang dirayakan dalam ibadah Jumat Agung atau Paskah kita, dan kebangkitannya dirayakan pada hari Minggu 3 hari kemudian. Gereja-gereja semuanya mengerti hal itu. Jumat Agung kematiannya, dan 3 hari kemudian adalah kebangkitannya. Sebenarnya Paskah itu adalah kematiannya, Passover, ya, lewat yang dirayakan orang selalu pada hari kebangkitannya, karena pada waktu kematian yang dirayakan sepertinya nggak lazim menurut orang. Kalau ada orang mati selamat berbahagia, kita bilang nggak lazim, ya kan? Cocok nggak itu? Kalau nggak, lebih cocoknya mati daripada hidup. Udah. Mana dia lebih baik? Hidup atau mati? Kalau udah gitu orang. Nah, tapi kan nggak lazim. Terus kamu harus kan itu nggak cocok, ya kan? Ya. Jadi pada waktu Yesus mati, itu dirayakan orang setelah dia bangkit. Orang yang mengerti firman Tuhan harus memahami ini apa gunanya. Mati dan bangkit dengan Kristus. Sebelum saya bahas itu, ada orang ingin bangkit dengan Kristus, tapi dia nggak mati dengan Kristus. Ini nggak fair. Paling nggak fair, ada orang yang mati tapi nggak bangkit dengan Kristus. Jadi nggak fair ini. Dia harus mati dengan Yesus, bangkit dengan Yesus. Makanya seringkali gereja nggak seimbang. Orang Kristen mengaku dirinya Kristen tapi nggak seimbang imannya dengan kehidupannya. Karena begitu tadi, konsep teologi yang mungkin dia bagus, tapi konsep praktikal kehidupan dia nggak bagus. Atau sebaliknya, dia punya kehidupan yang bagus tapi tidak punya iman. Makanya yang dia pikirkan hanya hal-hal dunia ini saja di hadapan orang banyak. Dia tak berpikir di hadapan Tuhan. Orang beriman itu dia pikirkan di hadapan Tuhan. Mana duluan ini? Di hadapan Tuhan yang kita pikirkan atau di hadapan manusia? Ini karena di sini ya, kalau di luar mungkin sudah di hadapan manusia. Saudara, kalau sudah ketemu dengan kali bubu, wah, lupa semua. Kita bilang menyebut nama Tuhan pun kita nggak berani lagi pada ibu. Takut nanti sakit hati,
hula-hula ini, ya, mamai buah hari ini, nak, tadi kering beredakan teman anakku kerja lagi, kan bahaya itu. Ya, makanya seringkali gereja-gereja sulit untuk hidup menjadi berkat karena tidak seimbang. Nah, di sini Paulus mengawali dengan satu pertanyaan ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama ayat yang ke-6. Ayat yang pertama pasal yang ke-6. Sama-sama kita baca ya, 1, 2, 3 ya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Di awal di atas Paulus sudah bicara tentang dosa Adam dan kasih karunia dalam Kristus Yesus. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Karena orang berpikir baik kali Tuhan itu ya. Ya Allah itu kasihnya besar. Udah kita berbuat dosa itu nggak apa-apa. Ini konsep yang salah. Nanti di pasal yang terakhir, di ayat yang terakhir ini Paulus bilang, upah dosa itu maut. Kamu jangan bilang untuk berbuat dosa. Karena pada waktu itu ada banyak orang yang mengaku percaya, mengaku diselamatkan, tapi hidupnya terus berbuat dosa. Ini kan nggak seimbang ini. Kita sudah dibersihkan, tapi kita masih mau berkubang-kubang. Nah ini kan nggak cocok ini. Katanya seekor babi itu begitu, percuma dimandikan, pasti dia cari kubangan. Gitu. Kalau domba sih nggak begitu. Ya. Makanya, bolehkah kita bertekun dalam dosa? Orang yang sudah beriman, sudah beroleh penebusan dalam Kristus, sudah mengalami pengampunan, mereka tidak lagi berbuat dosa. Maka jawabannya ayat 2 bagian pertama, sekali-kali tidak. Kalau kita ditanya di sini, kira-kira masih boleh bertekun dalam dosa? Kan nggak sama dengan Alkitab saja. Apa tadi kata Alkitab? Sekali-kali tidak, jangan tidak ada saudara-saudara. Kita harus tegas ini. Tidak, katanya di sini, nanti pulang ke rumah udah berubah juga dari sini. Mengapa orang terus berbuat dosa? Karena mereka belum menerima pengampunan. Karena mereka belum dikeluarkan dari dosa itu. Mereka masih hidup di dalam dosa itu. Makanya Paulus gambarkan lewat peristiwa Yesus mati dan bangkit. Bagaimana seorang yang mati itu, dia sudah lepas dari hukum. Termasuk hukum dosa. Makanya Yesus harus mati. Jadi kalau orang sudah mati jangan lagi dituntutlah. Bola tamu sama galeri di bola gitu. Jangan gitu lagi lah. Ya. Dan bagi hidup waris bolong kemelagus katanya lagi nangis waktu bolangnya meninggal, kan sedih itu. Orang yang bersedih kita pun sedih dengan kasihan kali ini. Orang sudah mati itu lepas dari tuntutan, termasuk tuntutan dosa. Itu maka Yesus mati di kayu salib supaya dengan cara itu kita bisa lepas dari dosa itu. Seringkali kita nggak memahami peristiwa kematian Yesus. Bukankah Yesus bisa berkata dosa sudah kuampuni? Bisa kan? Bisa. Tetapi saya yakin orang itu kemungkinan besar akan berbuat dosa lagi. Selama dosa itu menguasai hidup orang itu. Kita mengaku percaya hari ini. Kalau masih hidup dosa itu di dalam diri kita, kecil pun dia, begitu dia pikir dosa itu, dia akan hidup membesar dan dia akan menguasai kita. Sebabnya Yesus harus mati. Maka iman Kristen harus berani juga berkata, aku sudah mati bagi dosa. Nah sebelum kita masuk ke nomor 2 itu, saya ingin
melihat bagaimana dosa dan kasih karunia ini di dalam ayat 1. Sudah tahu apa itu dosa? Apa itu kasih karunia? Dosa itu yang diwariskan oleh Adam. Manusia yang diciptakan menurut gambar Allah tadi, rupanya setelah anaknya lahir yang ketiga, si Set, sudah lahir dalam dosa. Menurut gambar dan rupanya Adam. Jadi dosa itu warisan dari nenek moyang kita. Supaya kita paham, makanya di atas Paulus bahas itu tentang Adam. Melalui satu orang ini, Adam ini seluruh dunia di bawah kuasa dosa, dan seluruh dunia di bawah maut. Maka alasan yang kedua, mengapa orang itu berdosa? Karena mereka nggak tahu ada maut di depan mereka. Kita yang asik-asik berbuat dosa ini, kita nggak tahu ada maut di depannya. Makanya mengapa pengkhotbah, pembicara itu menyampaikan firman Tuhan, supaya kita menyadari di depan ada dosa, di depan ada maut itu. Dosa inilah yang mestinya bisa hilang dari diri kita. Dosa Adam ini, di dalamnya terdapat banyak watak, sifat, tabiat yang tidak menyenangkan Tuhan, yang melawan kehendak Tuhan, yang nggak sanggup lagi dia menyerupai Allah. Kita punya inisiatif sih mau menyerupai Allah, tapi nggak bisa karena dosa itu. Aku sih mau bangun pagi, jam 5 udah bangun, aku sebelum mereka bangun aku bangun, tapi nggak bisa kita bangun pagi. Aku mau berdoa, tapi nggak bisa berdoa. Doa pun tadi nggak konsentrasi, nggak tahu apa yang berdoakan. Aku mau dengar firman Tuhan, tapi nggak bisa. Dari itu ada dosa di sini. Maka dosa itu bukan saja pelanggaran, tapi nggak sampai seperti apa yang Allah inginkan. Tapi mereka yang belum mengalami kasih karunia Allah, yang belum menerima pengampunan, mereka terus berbuat dosa, sampai nanti ayat yang ke-23 itu, upah dosa itu maut. Ini harus tegas, saudara. Dosa itu membuat kita menerima maut, tapi penebusan dalam Kristus Yesus, kasih karunia Allah itu, kita bebas dari murka Allah. Kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Itulah kasih karunia. Makanya kalau kita belum menerima kasih karunia Allah, nggak ada kepastian dalam diri kita bahwa kita sudah diselamatkan dari murka Allah. Kita sudah diselamatkan dari dosa, dari maut kita. Kita sudah hidup di dalam kasih karunia, maka dosa akan mati. Jadi bukti bahwa kita sudah percaya menerima Yesus, kita sudah punya iman. Bagaimana nanti kita yakin iman kita itu bahwa kita lepas dari murka Allah dan ada satu kehidupan di dalam diri kita. Itulah hidup yang kekal, hidup Allah. Hidup Allah ini yang bisa mematikan dosa dalam diri kita. Kalau hidup kita yang manusia ini nggak bisa mematikan dosa itu, nggak bisa. Tapi bisa mungkin cuma seminggu lah. Ya hari Minggu mungkin saja. Ya Senin, Selasa, Rabu, Kamis sudah. Ya, ada lagi puasa aja. Nah disinilah kasih karunia Allah dibutuhkan oleh semua orang berdosa. Tanpa kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus, kita tidak bisa menang terhadap dosa. Kita nggak bisa yakin akan lepas dari murka Allah. Kita nggak punya kehidupan yang kekal. Di dalam kasih karunia Allah, kita menemukan betapa hebatnya kasih Allah yang besar dan betapa besarnya hidup yang Allah karuniakan. Ini saudara. Maka itu Paulus bertanya, apakah kita boleh berbuat dosa supaya semakin bertambah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Kenapa? Karena jemaat di Roma itu sudah menerima kasih karunia Allah. Meskipun ada beberapa mereka itu belum menerimanya. Seperti di gereja ini, sebagian sudah menerima, sebagian belum.
kita perhatikan, kalau memang kita sudah menerima kasih karunia ini, kita bisa berkata sekali-kali tidak untuk dosa itu. Bukankah kita telah mati terhadap dosa? Nah, ini bukti daripada orang menerima kasih karunia Allah itu, dia sudah mati terhadap dosa. Seperti tadi saya katakan tadi, orang mati itu sudah lepas dari pintu. Ini pergumulan besar hidup manusia hari ini. Bagaimana manusia hidup di dunia ini terus berbuat dosa? Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Mari kita melihat bagaimana Kristus, Yesus sudah mati bagi kita. Untuk itu, supaya kita mati bagi dosa itu. Kalau seorang pendeta bilang begini, ya, Yesus itu seperti penawar, zat penawar untuk racun dosa itu. Begitu ketemu dengan Yesus, dosa itu langsung jadi tawar, hilang kuasanya. Jadi kalau kita mengaku percaya hari ini punya Tuhan Yesus, tapi masih terus dalam dosa itu, jangan-jangan belum ada ini. Iman itu belum ada. Percayanya sudah ada, tapi imannya belum ada. Percaya itu begitu. Kalau iman itu dia menyatu dengan Tuhan. Kalau ada menyatu dengan Tuhan, pasti ada kuasa itu. Mengapa nggak nyala lampu kita? Mungkin belum nyambung dengan sumber listriknya. Kalau sudah nyambung, nyalanya ini. Makanya kata Paulus dalam bab nomor yang kedua di situ, bagaimana kita telah mati bagi dosa. Rahasia kita bersama Kristus ini, karena dia sudah mati. Di situ dia memutuskan hubungan semua dosa oleh darahnya, langsung jadi tawar, jadi hilang kuasa dosa itu. Makanya kita bisa merdeka, bisa bebas. Ini karya Allah yang besar. Makanya bagi seorang yang beriman, yang sudah punya Tuhan Yesus Kristus, yang sudah bersama Kristus Yesus, mereka mati bagi dosa. Dalam teologi ada pembenaran, kita dibenarkan di hadapan Allah. Tapi jangan lupa ada yang kedua, pengudusan. Kita akan dikuduskan. Bagaimana nanti kita benar-benar sudah hilang kuasa dosa itu, baru kita bisa dikuduskan. Kehidupan anak-anak Tuhan hari ini, setelah pasal yang ke-6 ini nanti kita lihat bagaimana mereka dikuduskan. Mereka bebas dari murka Allah, nanti mereka ini bebas dari dosa. Bebas dari dosa. Selama pasal 6 ini, pasal 7 nanti bebas dari hukum Taurat. Dan kita paham nanti, aku sudah sampai pasal berapa kita rumah ini. Atau aku hanya sampai pasal 1 saja. Pasal 1, yakin dia diselamatkan, tapi murka Allah di akhir hidupnya. Karena apa? Karena mereka hidup dalam kelaliman. Pasal yang kedua, mereka beragama, tapi mereka tidak mau bertobat. Itu pasal yang kedua. Pasal yang ketiga, dosa terus yang mereka lakukan. Bersyukur ada anugerah Allah dalam Kristus Yesus. Pasal yang keempat, di dalam Kristus Yesus manusia semua nanti akan beroleh pengampunan pendosa. Pasal yang kelima itu digenapi dengan Kristus mati dan menyelamatkan manusia dari murka Allah. Pasal yang keenam, orang-orang yang beriman itu nanti mereka bebas dari dosa. Pasal yang ketujuh, mereka bebas dari hukum Taurat, adat istiadat, apapun yang ada di dunia ini. Saudara, kita kembali ke bagian B. Kita telah mati bagi dosa. Apakah kita hari ini bersama Kristus? Apakah hari ini kita sudah punya iman itu? Bahwa Kristus telah mati untuk kita. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Waktu kita masih berdosa, Kristus sudah mati untuk kita.
supaya nyata ialah yang melepaskan kita dari dosa-dosa ini. Kalau tunggu manusia bebas dari dosa dulu baru dia mati, mungkin nggak terasa bagi kita. Maka hari ini ada banyak orang yang merasakan Kristus mati bagi dia. Kenapa? Karena dia pikir dia sudah baik, dia sudah rajin, dia sudah pintar, dia sudah besar. Justru orang yang menyadari dia berdosa itulah yang dia merasakan Kristus mati bagi dia. Dan hanya kematian Kristuslah yang membuat kita bisa mati bagi dosa. Selama Kristus tidak hidup dalam diri kita, kita tidak bersama dia, kita nggak bisa lepas dari dosa. Kita nggak bisa mati bagi dosa itu. Kekuatan manusia tanpa Yesus hanya sebentar kita bertahan, itu tidak berbuat dosa. Kita nggak mau cakap kotor sebentar, cuma kita tahan nanti. Kita nggak mau mencuri sebentar, cuma nanti kita nggak mencuri. Kalau tidak ada Kristus, kalau belum lepas dari dosa, maka bisa kita cek diri kita sampai di mananya imanku hari ini. Adakah Kristus bersama aku atau tidak? Kalau ada, aku mati bagi dosa itu dan aku nanti hidup bagi Allah. Itu yang bagian ketiga nanti di sana, kita hidup bagi Allah. Saudara-saudara, di dalam kehidupan kita seringkali gagal untuk lepas dari dosa. Pengaruh lingkungan, pengaruh keluarga, atau mungkin pengaruh orang banyak. Siapakah yang kita dengarkan? Siapakah yang berkuasa dalam diri kita? Dalam kitab Yohanes tadi yang diceritakan dalam satu saudara-saudara, tadi saya ingin berbagi tentang waktu Yesus bercerita tentang perumpamaan. Pendengarnya tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus. Saudara. Ayat yang ke-6 tadi, mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus. Jangan-jangan hari ini juga banyak orang nggak mengerti apa yang disampaikan Tuhan Yesus, baik secara langsung maupun dengan perumpamaan. Umumnya mengapa Tuhan menceritakan perumpamaan atau kiasan, itu karena mereka nggak mau percaya waktu Yesus langsung bicara. Akhirnya Yesus pakai perumpamaan. Itu dua kemungkinan. Bisa makin mengerti, bisa makin nggak mengerti. Kalau kita langsung ngomong, mungkin kalau kita nggak percaya, maka akan dipakai cara lain. Saudara-saudara, domba-domba itu mendengarkan suara gembalanya. Kalau orang asing, pencuri, mereka nggak dengarkan. Domba-domba ini mengikuti gembalanya. Kalau orang asing malah mereka lari. Nah, yang jadi pertanyaan, sampai di manakah domba-domba itu mengenali gembalanya? Apakah kita peka dengan suara Tuhan atau suara pencuri? Hari ini orang Kristen susah membedakan itu antara pencuri dan gembala. Buktinya kita nggak dengarkan suara Tuhan. Waktu khotbah saja, ya, khotbah saja, kita nggak dengarkan suara Tuhan. Kita masih pegang HP, kita masih asik nulis-nulis, kita tertidur. Kan suara gembala itu yang paling penting waktu gembalanya bicara, kan? Tapi itu nggak didengarkan. Kenapa? Ini nggak peka dia, ini suara gembala. Malah suara pencuri itu kita dengarkan. Padahal pencuri datang tadi itu apa katanya? Yang mencuri, membunuh dan membinasakan. Itu bukan iblis, itu pencuri. Bisa saja kan HP yang mencuri hati kita, pikiran kita. Waktu dengan khotbah saja, kita lihat HP, itu kan sudah dicurinya kita itu. Jangan bilang iblis. Apa tadi yang mencuri kita? Ya HP. Bisa anak kita, bisa pasangan kita, bisa orang tua kita, bisa uang kita, bisa ladang kita. Yang mencuri, kalau nggak ada lagi yang dicurinya, saudara, hati-hati ya. Kalau nggak ada lagi yang dicurinya, nanti dibunuhnya.
Maka pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh. Ini karena masih ada yang dicurinya dari kita masih di sini. Nanti gak ada lagi dicurinya, dibunuhnya kita. Itulah tipe pencuri. Makanya banyak orang stres hari ini setelah mereka banyak yang HP. Waktu HP dilihatnya dicuri HP, itulah pikirannya, hatinya. Lalu lambat laun 5 tahun kemudian sakitlah dia karena HP. Sakitnya bukan saja satu dua, sakitnya tuh di sini semualah. Udah uang pun habis, HP pun rusak, mata pun rusak, tetangga semuanya pun jadi terganggu gara-gara kita. Akhirnya stres, segala mati adalah kita. Jadi waktu nggak ada lagi yang dicurinya, waktu nggak ada lagi yang bisa diambil, ya kita dibunuhnya. Makanya terasa orang yang lama pegang HP itu pingin mati aja, pingin bunuh diri aja. Saudara, perhatikan itu. Penyakit hari ini bukan karena sakit jantung lagi yang cepat orang mati, tapi apa? Ketakutan. Jadi itu yang membuat orang hari ini cepat mati, bukan karena serangan jantung. Justru penyebab serangan jantung itu apa? HP. Jadi HP saya sebutkan ya karena sekarang ini masih HP. Mungkin nanti AI nanti yang lebih parah lagi. Ini belum sampai sama kita, jadi kita belum pada terganggu. Ya. Nanti kita lihat wajah di HP itu, kok wajah pacarku, putus, langsung putus dengan pacarnya. Padahal itu AI sebenarnya. Oh iya, ini belum, ini HP kita ini masih halo dari BRI, kayak sering gitu kan. Nanti langsung wajah kita, suara-suara kita nanti di depan HP, suara pasangan kita. Tolonglah kirimkan aku uang ini, wajahnya di situ, suaranya di situ. Apa nggak makin cepat kita mati? Karena kita bersyukur di kampung ini nggak ada pula kita yang mengerti tentang AI itu ya, jadi belum pala merusakkan. Tapi kita tidak sampai di sana. Maka kita tidak perlu belajar. Kalau kita tidak mati bagi dosa itu, kita kan mudah sekali dikuasai. Maka kita perlu pakai seperti domba tadi, bukan itu suara Tuhan, itu suara pencuri ini. Dari mana kita tahu suara Tuhan, suara gembala? Perhatikan apa yang diberikan Yesus. Aku datang kepada mereka mempunyai hidup. Pencuri datang mencuri, membunuh, membinasakan. Aku datang kepada mereka mempunyai hidup dan mempunyai segala kelimpahan. Kalau pencuri itu masuk melalui ruang mana nggak tahu. Tapi kalau gembala masuk melalui pintu. Jarang kalau pencuri masuk melalui pintu. Jarang. Ya, kecuali pintunya nggak terkunci. Untunglah tadi pintu itu, kandang rumah tadi nggak ada pintunya di sana ya. Jadi pencuri agak susah masuk. Maka dia harus jebol dari atas. Mungkin dindingnya juga dijebol. Saya menggambarkan kandang domba di Israel itu seperti kandang babi kita orang Karo zaman dulu. Nggak ada pintunya. Ya, kalau kandang babi pakai bambu, kanan kiri bisa disorong, bisa masuk dari mana pun bisa masuk. Hanya gembala yang mengerti hal itu. Karena sekarang sudah banyak orang jual kunci, makanya bikinlah pintu di rumah kita, bikin pintu di kandang babi sudah pakai kunci, ada pakai pintu. Padahal bisa nggak beli kunci ya, jadi harus beli kunci. Ya. Saya punya ladang waktu itu, melalui ladang itu harus pakai pintu itu. Saya bingung, kemana ini pintu masuknya? Lalu saya teringat, oh dulu ada kandang babi kami, begini saya buka, oh bisa. Saya bisa, oh di sini jalan masuknya. Karena itu ladang orang, kan nggak berani kita juga sembarang masuk. Ternyata begitu cara zaman dahulu. Untungnya Yesus itu gembala yang baik. Lalu Yesuslah orang semuanya bisa disebut sebagai gembala yang baik. Yesus katakan akulah pintu. Artinya apa? Pintu itu yang menentukan, yang berkuasa, yang mempersiapkan jalan masuk dan keluar.
Pintu itu bisa ditutup, bisa dibuka. Dan Yesuslah yang menentukan hidup kita, mau masuk atau keluar. Maka di ayat yang ke-9, adalah pintu, barang siapa yang masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan menemukan padang rumput. Tapi kita kalau nggak peka suara Yesus, ya kita ikuti suara pencuri tadi. Enak kali HP ini, enak kali es ini, enak kali punya uang banyak, enak kali dengan impal ini. Hati-hati saudara-saudara. Nanti kita dicurinya, lalu dibunuhnya. Mungkin sekarang ini rasanya nikmat, ya pencuri semuanya baik-baik kelihatannya. Saya lihat di YouTube ataupun di seleb video begitu ya. Saya perhatikan pencuri itu semuanya rasanya baik-baik. Dia main, tutup mata. Lalu tiba-tiba dia kasih obat virus, lalu dia ambilnya anaknya pergi. Oh, saya terkejut. Ini kita sadar. Maka hari ini kita perlu peka dengan suara Tuhan, suara gembala itu. Bagaimana gembala itu berbicara, bagaimana gembala itu berbuat. Inilah nanti yang membuat kita sadar, kita bersyukur kalau Yesus Kristus mati bagi kita, supaya kita mati bagi dosa ini, supaya kita hidup bagi Allah. Tadi kita ayat yang ke-8. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Ini kita bersyukur peristiwa Yesus mati dan bangkit yang dirayakan gereja-gereja itu, kita juga akan hidup bersama dengan Dia. Maka itu yang ketiga, poin ketiga di situ saya katakan kita hidup bagi Allah. Sekali lagi saya bacakan di 8 tadi. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Kita hidup juga dengan Yesus. Maka tadi di awal saya katakan tidak lazim, tidak benar kalau orang itu mengaku hidup dengan Kristus setelah dia nggak mati dengan Kristus, atau sebaliknya tadi. Itu nggak lazim. Yang benar itu kalau memang kita sudah mati dengan Kristus, maka kita juga hidup dengan Kristus. Makanya iman kita jangan timpang sebelah, ya. Harus seimbang, benar. Siapakah di antara kita yang hari ini memiliki kehidupan bersama Kristus? Kalau dia tidak kalau dia tidak mati dengan Kristus, hidup orang itu tidak benar. Kalau nanti dipercayakan dia dalam pelayanan, saudara, dia nggak akan bertahan, dia nggak akan tekun, dia nggak akan berjuang, dia nggak akan berkorban. Sekedar dilakukannya saja, sekedar. Kalaupun diberikan dia pelayanan, buat dia bilang go. Ya dalam semua bentuk pelayanan, entah berkhotbah nanti dia, entah puasa teduh nanti dia, entah MC, entah musik, entah kebersihan, sekolah minggu, pelajaran PA, dia hanya kerjakan sekedar saja. Itu tidak ada hatinya mau mati seperti Kristus. Itu bedanya orang yang mengaku beriman, hidup bersama Kristus, tapi dia tidak mati bersama Kristus. Dia nggak merasakan betapa beratnya, betapa mahalnya harga kematian Yesus itu. Maka kita akan melakukan pelayanan kita dengan sembarangan. Saudara, di situ dikatakan kita hidup bagi Allah. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara misalnya dipercayakan menjadi PNS atau lebih tinggi lagi lah, ya, sebagai pas pampres atasan PNS, pasti lebih hebat lah itu ya. Pas pampres pasukan pengamanan khusus presiden. Ya. Saudara mau sembarangan jadi PNS, ANS atau pas pampres? Mau sembarangan? Datang suka-sukanya, pakai baju sembarangan gitu, mau? Boleh? Boleh enggak? Kalau hidup bagi Allah bagaimana? Saudara gimana mau hidup bagi Allah? Boleh suka-suka kita? Nah, coba, boleh? Nah, ini saudara. Makanya iman kita perlu dipertanyakan. Kita lebih takut kepada manusia dibandingkan kepada Allah. Kita lebih taat kepada manusia daripada kepada Allah.
Hidup bagi Allah ini bukan mudah. Saudara. Setelah Allah berikan hidup itu, baru kita bisa hidup bagi Allah. Kalau enggak Tuhan berikan hidup itu, enggak bisa kita hidup bagi Allah. Walaupun bisa kita katakan itu pura-pura menjadi bagi Allah. Atau pura-pura. Sebentar ada daya tahannya. Tapi kalau kita hidup bagi Allah dengan Kristus, bersama Kristus, kita bisa terus sampai kekekalan itu hidup bagi Allah. Nah ini saya melihat dalam bagian ini bagaimana Paulus menceritakan bahwa Kristus itu sudah mati bagi kita, kita bersama-sama dengan Dia, maka kita juga akan hidup bersama Kristus, bersama-sama dengan Kristus. Ayat 8 tadi saya ulangi lagi. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Nah, sekarang ini ada Kristus di dalam aku, bukan saja Kristus mati di dalam aku, tapi Kristus juga hidup di dalam aku. Jadi kuasa yang ada pada kita nanti itu menjadi kenyataan. Kuasa kematiannya bisa mematahkan dosa, kuasa kehidupannya itu nanti kuasa hidup bagi Allah. Kan enak gitu kan? Betapa enaknya kalau kita betul-betul punya iman dalam Kristus Yesus. Saudara mau hidup bagi Allah di sini? Bukan hanya di ruangan ini, tapi hidup bagi Allah selama kita di dunia. Mau? Menjadi ASN mau, PNS mau. Meskipun gajinya nggak banyak, lebih banyaknya gaji pengusaha sawit daripada PNS. Ya, mau ya. Tapi nggak boleh berpakaian sembarangan, datangnya sembarangan, nggak bisa, harus ada aturannya. Jadi pas pampres lagi, wah saya membayarkannya itu kalau saya jadi pas pampres mungkin nggak bisa tidur begitu ya. Siang malam menunggu panggilan. Kalau dipanggil oleh komandan segera datang. Ada kudeta nanti kan bahaya. Pas pampres bertanggung jawab. Begitu juga kita hidup bagi Allah. Kapan saja kita sudah siap siaga. Kalau Allah panggil, Allah putus, Allah suruh kerjakan, kita siap kerjakan. Ini masuk Paulus di dalam ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-14 ini. Karena itu sekali lagi, dosa tidak lagi menguasai kita, tapi Kristus yang menguasai kita. Maka itu, waktu kita dikuasai oleh Kristus bersama dengan kita bisa hidup bagi Allah. Saya ingin kasih tahu sebuah rahasia. Sebenarnya kalau kita mau hidup bagi Allah, bukan kita yang dilihat Allah. Yang membuat Allah begitu tertarik, menarik lewat kita, bukan kita sebenarnya yang dilihat Allah. Kristus yang di dalam kita itu anak Allah. Itu yang sudah berkorban mati di kayu salib itu. Itu yang dilihat oleh Allah dalam diri kita. Tapi kalau kita mau hidup sama seperti Kristus, kita juga mau mati seperti Kristus. Ini yang dilirik oleh Allah, saudara-saudara. Maka kehidupan anak-anak Tuhan yang sudah mati bagi dosa, yang mau hidup bagi Allah itu menjadi perhatian besar bagi Allah. Dari sekian banyak kita di sini, siapa di antara kita yang diperhatikan oleh Allah? Itu mereka yang hidup bagi Allah, benar-benar hidup seperti Kristus. Karena bukan kita yang dilihat Allah, tapi Kristus yang di dalam kita. Paham kita ini? Maka sejauh mana kita hari ini, gambar kita, sifat kita, karakter kita, kehidupan kita seperti Kristus. Paulus berkata kepada jemaat di sini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Prokurundu liminus prokurundu Kristus. Jadi waktu kita dilihat Allah, kita katakan aku mau hidup bagi Allah, oh Allah langsung bersuka cita. Mereka lagi bersyukur cita. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kita kepada Kristus. Kita juga bisa begitu. Ini nggak kita ngaku hidup bagi Allah, tapi perbuatan kita, perkataan kita, ya kerjaan kita, makanan kita nggak kita perhatikan. Apa kata Allah? Ya, kira-kira begitu. Allah geleng-geleng kepala. Makanya itu kita bersyukur kasih karunia Allah itu membuat semua dosa kita itu tidak lagi dilihat oleh Allah. Kita dibenarkan dan kita dilihat Allah karena Kristus ada di dalam kita. Bersyukurlah akan hal ini. Maka kita terus mengenal Kristus. Ada satu kehidupan yang kekal, kehidupan yang
berstandar surgawi yang dari Allah itu yang memampukan kita hidup bagi Allah. Itu juga yang memampukan kita untuk mengalahkan dosa-dosa yang datang ke dia. Saya berharap kita semuanya memiliki iman seperti ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur firman tanpa kasih karunia dari Tuhan, mungkin kami hari ini tidak ada di sini. Kami semua dikuasai oleh dosa itu. Kami semua tidak punya kehidupan. Kami tidak punya pengharapan, tidak punya iman, tidak punya kasih. Tapi karena kasih karunia-Mu Tuhan dalam Kristus Yesus, kami hari ini bisa mati terhadap dosa itu. Kami bisa hidup bagi Allah. Terima kasih Tuhan. Sejak sekarang ini Tuhan meyakinkan kami bahwa kalau kami mati dengan Kristus, maka kami juga bangkit dengan Kristus. Kami hidup bagi Allah, menyerahkan anggota-anggota tubuh kami, bahkan seluruh hati dan jiwa kami persembahkan kepada Tuhan. Biarlah Roh-Mu menuntun kami, mengajari kami, meyakinkan kami, supaya kami yang mendengar firman Tuhan hari ini benar-benar bisa mewujudkan hidup bagi Allah, bisa mewujudkan kami mati terhadap dosa itu. Engkaulah pertolongan kami Tuhan. Roh-Mu yang kudus yang akan menjaga kami, yang menghibur, yang menolong kami dari sehari ke sehari. Hari ini sampai Tuhan Yesus ada yang kedua kali. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, seluruh makhluk di bumi, marahnya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Baik, sampai di sini Pak.